Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ridho Ahmad, saya sendiri Yoga Aprian Alfaza, Rosidan Hafiz, Wahyu Rudianto, dan Fakih Juliusko. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Novrianti SPD MPD. Baiklah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fakih Juliusko. Untuk Fakih dipersilakan. Baik, terima kasih. Sini saya dengan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Yang keempat ini yang di dalamnya terdapat 600 near miss atau hampir celaka sebelumnya. Selanjutnya, ya ini
adalah penyebab kecelakaan kerja. Di sini ada 5 penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu penyebab dasar, poinnya yaitu kurangnya prosedur atau aturan. Yang kedua, kurangnya sarana. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Yang keempat, kurangnya kepatuhan. Yang kedua yaitu penyebab tidak langsung. Poinnya yang pertama yaitu faktor pekerjaan. Yang kedua, faktor pribadi. Penyebab langsung. Poin pertama yaitu tindakan tidak aman. Poin kedua yaitu kondisi tidak aman. Yang keempat yaitu kecelakaan kerja. Poin pertama yaitu kontak dengan bahaya. Poin kedua yaitu kegagalan fungsi. Yang kelima yaitu kerugian. Poin pertama yaitu manusia, dalam kurung cedera, keracunan, cacat, kematian. Yang kedua, mesin atau alat, atau kerusakan mesin atau alat. Yang ketiga yaitu material atau bahan. Yang keempat, lingkungan, yaitu tercemar, rusak, dan bencana alam. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Rosid dan Hafiz. Untuk Rosid dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Ridho Ahmad. Dan untuk selanjutnya adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama adalah identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pemantauan kondisi tidak aman. Dan yang kedua, pemantauan tindakan tidak aman. Dan yang kedua, pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, konseling dan konsultasi. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya. Selanjutnya adalah sistem manajemen. Yang pertama, prosedur atau aturan. Dan yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, penghargaan dan sanksi. Next. Selanjutnya adalah bahaya K3. Pengertian dari bahaya K3 adalah semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja atau PAK. Selanjutnya sumber. Sumber ini termasuk dalam sumber manusia, sumber mesin, dan sumber material, sumber metode, sumber lingkungan. Dan yang ketiga ada jenis. Jenis ini meliputi tindakan dan jenis kondisi. Faktor-faktor dalam bahaya K3. 1. Biologi, bakteri, virus, jamur, tanaman, dan binatang. Dan yang kedua adalah kimia, bahan atau material, dan cairan gas, uap, debu, reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritan, korosif. Dan yang ketiga adalah fisik atau mekanik, ketinggian konstruksi, mesin atau alat kendaraan atau alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya listrik, getaran, dan radiasi. Dan yang keempat ada biomekanik, adalah gerakan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja atau alat dan mesin. Dan yang kelima adalah psikologis atau sosial, dalam artian stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan lingkungan, emosi, dan negatif. Next. Selanjutnya adalah budaya 5R. Pengertian dari 5R adalah cara atau metode untuk mengatur atau mengelola dan mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan dari budaya 5R. Di sini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Dan manfaat budaya 5R adalah 1. Meningkatkan produktivitas karena
pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Dan yang kedua, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Dan yang ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik. Dan yang terakhir, menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh Wahyu Rudianto. Untuk Wahyu dipersilahkan. Baiklah, sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudara Rosid. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan 5R. Ringkas. Poinnya 1, memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Yang kedua, memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Yang ketiga, memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Yang keempat, memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Selanjutnya, rapi. Poinnya 1, menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. Yang kedua, menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman, fungsi, dan batas waktu. Yang ketiga, pengaturan tanda visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan. Selanjutnya, R yang ketiga itu resik. Poinnya yang pertama, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Yang ketiga, meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran. Yang keempat, memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah rusak atau usang. R yang keempat itu rawat, mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, rajin, yaitu mendisiplinkan diri untuk
Yang ke-10,